Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Kajianmu Magelang. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi di channel Kajianmu Magelang. Kami berada di balkon des Ngadiharjo Borobudur. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dibersamai oleh teman saya, Mbak Zulfa Nikmatur Rohmah, dan kita berada di segmen Kajian Sehatmu, kajian sejarah hebat tokoh Muhammadiyah. Nah, hari ini kita sudah dibersamai oleh pemerhati sejarah sekaligus sekretaris pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Magelang, beliau Ustadz Nasiruddin. Pak, Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Bapak? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat, baik, lahir maupun batin, Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal salah satu tokoh Muhammadiyah. Beliau cukup terkenal dan memiliki peran yang sangat penting di Muhammadiyah, serta perannya ini bisa kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Siapa nih Pak kira-kira yang akan kita bahas pada hari ini? Ya, kalau orang Jogja, karena memang aslinya dari Jogja, orang Jogja sering menyebut beliau itu panggilannya Kang Dasron. Beliau seorang yang dekat dengan banyak kalangan, dan beliau cukup dikenal karena kepemimpinannya juga itu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas siapa sih Kang Dasron itu dan bagaimana perannya, serta apa saja yang beliau lakukan di Muhammadiyah bersama dengan Ustadz Nasiruddin. Oke, langsung saja untuk yang pertama kita akan mengenal siapa sih Kang Dasron ini, Pak. Ya, beliau pernah menjadi bendahara pimpinan pusat Muhammadiyah, menjadi legenda Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tapi beliau kalau di tingkat nasional, terutama warga Muhammadiyah, itu lebih dikenal sebagai seorang figur ketua muktamar. Dari muktamar ke muktamar, terutama tahun 1990 sewaktu muktamar di Jogja sampai dengan muktamar di Jogja kembali tahun 2010, sehingga praktis lima kali muktamar beliau itu menjadi ketua panitia pusat muktamar Muhammadiyah Jogja. Kemudian setelah Jogja itu ada di Aceh, setelah Aceh kemudian berada di Jakarta. Setelah berada di Jakarta, kemudian di Malang, setelah itu kembali lagi ke Yogyakarta. Ya, semacam itu gambarannya. Artinya beliau dikenal dan kepemimpinannya kuat sekali. Ya, berarti mungkin yang kita ketahui sekarang beliau terkenal sebagai ketua panitia muktamar. Betul. Yang cukup lama ya, Ustaz. Ya. Oh, ya. Kemudian peran beliau di Muhammadiyah seperti apa lagi, Ustaz? Ya, karena kalau di Muhammadiyah beliau paling tampak itu ketika menjadi pendiri sekaligus pengawal dan pembersama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sehingga beliau sempat menjadi pendiri tapi sekaligus rektor sampai dengan 3 kali, rektor 3 kali. Dan ini tampaknya nggak sederhana. Beliau kalau mungkin pembandingnya itu Pak Malik Fajar kalau di UM Malang, tapi kalau di Jogja ya ini Pak Dasron Hamid ini. Ya, mungkin beliau ini bisa dijelaskan untuk peran-perannya di UMY itu seperti apa dan apa saja seperti itu, Pak? Begini, UMY itu memang memiliki keunikan. Sesungguhnya UMY itu sudah digagas oleh Kiai Haji Muhammad Hisam. Itu seorang ketua bagian sekolahan ketika Kiai Dahlan dulu, tahun 1920. Itu gagasan dari Kiai Haji Muhammad Hisam itu akan mendirikan sampai dengan universitas. Nah, tapi baru terlaksana, baru terwujud pada tahun 1981. Nah, salah seorang pendirinya yang kemudian gigih dan kemudian menjadi rektor di periode yang kedua ini Pak Dasron Hamid itu. Sehingga beliau ya
beliau kebetulan seorang yang memang expert, kuat betul kepemimpinannya. Beliau seorang yang lulus dari UGM, setelah itu kemudian melanjutkan S2-nya di Australia, Australian National University, tahun 70 selesai. Beliau kemudian yaitu merintis UMY sampai dengan berdiri. Beliau pada waktu itu kan mendapatkan gelar MSc, tapi beliau kemudian ya terlalu asik dengan amal usaha Muhammadiyah baru yaitu UMY, sampai dengan beliau kemudian melupakan S3-nya. S3 sama sekali tidak beliau lakukan itu, tapi alhamdulillah lewat UMY ini justru lahir banyak sekali doktor yang memang beliau fasilitasi, baik luar negeri maupun dalam negeri, berbagai macam disiplin ilmu, sehingga peran beliau seolah-olah kalau bagi UMY merupakan legenda. Semacam itu gambaran dari Pak Dasron Hamid, yang kalau orang Jogja menyebut Kang Dasron. Memang beliau adalah dulu aktivis pemuda Muhammadiyah, dan beliau juga suka olahraga. Kalau di Jogja orang lebih mengenal beliau itu sebagai Ketua PSIM, Persatuan Sepak Bola Indonesia Mataram. Nah itu, sehingga beliau kalau di Jogja betul-betul dikenal sebagai orang olahraga. Bahkan pernah menjabat sebagai Ketua PSSI Jogja, sampai dengan kemudian Ketua KONI Yogyakarta itu. Ya, dari cerita tadi mungkin luar biasa ya peran beliau di UMY gitu, mulai dari pendirian hingga berjalannya UMY sekarang. Ngoten nggih Ustaz, benar-benar mulai dari nol hingga besarnya UMY sekarang yang sudah dikenal oleh banyak orang dan melahirkan banyak dokter tadi. Dan ternyata beliau juga aktif di dunia olahraga, ngoten nggih Ustaz. Mungkin peran apa lagi mungkin yang belum kita ketahui tentang Kang Dasron ini? Kalau peran yang lain lagi, beliau itu membesarkan UMY itu dengan sepenuh hati. Kalau mungkin ya saya pada waktu beliau masih hidup beberapa kali bertemu dengan beliau. Beliau itu tahun 1990 ketika UMY baru berusia 9 tahun itu digunakan sebagai tempat muktamar Muhammadiyah yang ke-42 sewaktu Pak A.R. Fakhrudin lengser dari jabatan beliau. Itu artinya itu kan 42 itu kan sering kan kemudian AR itu Pak AR turun itu. Nah, semacam itu, dan itu mau tidak mau akan menjadi pusat perhatian Muhammadiyah se-Indonesia karena menjadi ikon betul di Muhammadiyah. Nah, itu tahun 1990. Kemudian tahun-tahun berikutnya beliau ikuti terus semacam itu sampai dengan kemudian pada tahun 2010 sewaktu beliau menjadi rektor pada periode yang ketiga. Nah, beliau juga memanfaatkan kesempatan lagi untuk menjadi ketua panitia muktamar sekaligus tempatnya di UMY yang baru ini, yang di Lingkar Selatan ya. Dan di situ kalau di Lingkar Selatan kalau memang sudah amat luas, dan itu sudah ada sehingga menjadi pada waktu itu sampai dengan nama UMY bagi Muhammadiyah, bahkan kemudian orang-orang se-Indonesia pada waktu itu menjadi ikon baru. Wah, ini bagus sekali, ternyata kita punya kampus yang cukup megah, yang semacam itu. Dan itu yang salah satu yang mewujudkannya adalah Pak Dasron itu bersama para alumni Mu'alimin, Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Karena Mu'alimin juga punya kepentingan, kita pesantren tapi butuh pesantren tinggi, pesantren luhur istilahnya. Dan itu kemudian diwujudkan bersama dengan ini orang-orang Jogja pada waktu itu, termasuk Pak A.R. Fakhrudin. Sampai dengan kemudian Pak A.R. Fakhrudin alhamdulillah bisa lewat peran beliau tanah yang lebih dari lebih dari 10 hektar itu terbeli oleh Muhammadiyah dan kemudian bisa diperluas semacam itu. Itu peran yang dilakukan oleh salah satunya Pak Dasron Hamid itu. Berarti beliau selain berperan di UMY, beliau ini juga
berperan di Madrasah Mu'alimin Yogyakarta seperti itu nggih Pak? Oh bukan, sesungguhnya kalau beliau orang yang potensial untuk gampangnya nanti mendampingi UMY, gampangnya dimanfaatkan oleh alumni Madrasah Mu'alimin. Wah, orang ini sudah MSc apalagi, artinya S2-nya selesai luar negeri, dan kemudian dengan sungguh-sungguh beliau kemudian dimanfaatkan termasuk oleh Muhammadiyah Yogyakarta pada waktu itu di IJ. Beliau diberi kesempatan untuk semacam itu. Artinya kalau terhadap Madrasah Mu'alimin beliau tidak punya peran yang cukup signifikan, tapi beliau lebih tampak sebagai orang yang ditokohkan untuk nanti akan membersamai mendampingi UMY dalam kepemimpinan ke depan semacam itu. Iya. Kemudian ketika beliau adalah seorang legenda UMY, apakah ada peninggalan beliau yang mungkin bisa dikenang di UMY sampai saat ini? Wah, ini ya ada pertanyaan menarik ya. Tahun 2019 setelah beliau wafat itu ada gedung 7 lantai yang dibuat, dan kemudian itu gedung untuk pusat riset dan inovasi. Nah, itu diberi nama Dasron Hamid itu. Nah, itu salah satu ikhtiar untuk mengenang peran beliau yang semacam itu. Beliau sendiri kan sudah wafat pada tahun 2015. Ya, beliau sempat mendapatkan juga UMM Award. Ya, tahun 2014, artinya tahun sebelum beliau wafat, itu bersama dengan Pak Amir Rais, dengan Pak Syafi'i Ma'arif, dengan Bu Elida Jasman, Bu Hamamah Suratno, yang ini ya orang-orang pimpinan pusat Muhammadiyah dan Aisyah pada waktu itu. Selain kemudian Pak Malik Fajar, ada Pak Mukhlas Abror, itu ada 8 orang yang mendapatkan UMM Award tahun 2014 karena sampai dengan usia 70 tahun tetap berbakti untuk bangsa dan untuk persyarikatan, semacam itu. Luar biasa sekali nggih Pak, jasa-jasa beliau ini dalam Muhammadiyah, dan tentunya dalam jangka waktu yang panjang ini beliau dapat memanfaatkan waktunya untuk berperan, berkiprah di Muhammadiyah seperti itu nggih Pak. Mungkin untuk yang selanjutnya sikap-sikap beliau yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa saja nggih Pak? Nah, ini pertanyaan menarik juga ya dari Mbak Zulfa. Beliau itu orang yang sedikit bicara, tapi beliau banyak sekali bekerja apa saja, dan beliau memang terbiasa mengorganisasi orang. Sejak dulu mahasiswa juga begitu, pemuda juga begitu, dan beliau suka sekali begitu sampai dengan dipercaya orang Jogja yang bisa diterima menjadi ketua KONI itu tidak mungkin apabila orang tidak diterima di Keraton Jogja misalnya. Artinya beliau dekat sekali dengan PSIM, lebih-lebih semacam itu. PSIM, ketua PSIM-nya siapa? Pak Dasron. Nah, tapi rentangan itu semuanya sepertinya Pak Dasron itu memanfaatkan untuk kepentingan Muhammadiyah. Nah, karena beliau pada waktu itu di UMY, ya kepentingan UMY juga. Sehingga nyaris pada tahun 2010 itu kegiatan bertahun-tahun itu kaitannya dengan beliau, kaitan dengan kepentingan UMY, kepentingan Muhammadiyah, Muktamar dan lain-lain. Beliau nyaris setiap hari ada di koran lokal Jogja, KR, Kedaulatan Rakyat, itu semacam itu. Dan itu menandaskan bahwa beliau orang yang dipercaya orang yang mudah bergaul, diterima oleh banyak kalangan, dan beliau dengan penuh tanggung jawab untuk semacam itu. Beliau tidak termasuk untuk di Kabupaten Magelang, beliau yang membiayai itu usaha ekonomi milik Muhammadiyah, pimpinan ranting Muhammadiyah kecil itu. Itu apa namanya? SBM. Ya, Surya Bakti Mandiri itu. Nah, itu yang membiayai, dana awalnya juga dari
UMJ. Nah, karena namanya talangan dana mau tidak mau ya lewat kemudian lembaga perbankan yang di Jogja namanya BDW, yang di Kabupaten Magelang namanya BTM Aman itu. Nah itu kemudian ke situ. Itu ikhtiar yang dilakukan, dan itu yang dilakukan oleh Pak Dasron, bagaimana sebuah amal usaha Muhammadiyah ketika sudah kuat kemudian membantu amal usaha Muhammadiyah yang lain lewat apa kelebihan yang dimiliki, yang lainnya membutuhkan dana ya dana. Dan UMJ kemudian dengan semacam itu tidak kemudian surut berkurang kekayaannya, tidak, tapi semakin apa ya didoakan oleh banyak pihak kan ya, semacam itu. Nggih, luar biasa sekali sejauh ini cerita tentang Kang Dasron ini. Kemudian adakah sifat beliau yang dapat menjadi ciri dari Kang Dasron dan kemudian bisa kita teladani hingga hari ini, Ustadz? Beliau itu punya trilogi K. Jadi K yang pertama keikhlasan, yang kedua adalah kesungguhan, dan yang ketiga kebersamaan. Nah, kalau mengelola amal usaha Muhammadiyah itu 3 hal itu harus kita punyai. Yang pertama keikhlasan, karena kalau di amal usaha Muhammadiyah bergerak di persyarikatan Muhammadiyah tanpa keikhlasan, wah itu ya kita nanti akan sakit hati, dan apa yang kita lakukan jadi tidak bermakna sama sekali, kan nggak ikhlas. Jadi mau tidak mau ikhlas harus. Tapi yang kedua tidak sekadar ikhlas, tapi harus sungguh-sungguh, kesungguhan. Nah, kesungguhan ini kan dengan berjihad, tapi lewat amal usaha, lewat persyarikatan semacam itu, sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, karena ini namanya kehidupan saat ini kan bersama yang lain, ada sinergi, maka yang ketiga adalah kebersamaan, kekompakan. Dan beliau lakukan itu, dilakukan betul untuk semacam itu, yang insya Allah ini kalau nanti adik-adik IPM, adik-adik IMM, pemuda, NA dan lain-lain, ya salah satunya yang itu sederhana sekali, trilogika, keikhlasan, kesungguhan, dan kebersamaan atau kekompakan. Apabila ketiga-tiganya tidak ditinggalkan, insya Allah itu amal usaha apapun dengan sungguh-sungguh, ya berani bertanggung jawab secara penuh terhadap amal usaha, insya Allah semacam itu. Berarti yang perlu kita perhatikan ada trilogika itu nih Pak? Ya, salah satunya ya. Kemudian untuk mungkin bisa diceritakan akhir hayat dari Kang Dasron ini seperti apa, dan bagaimana sikap dari lingkungan Muhammadiyah itu sendiri Pak? Ya, beliau tahun 2015 tidak ada. Beliau itu ya sakit beberapa saat di rumah sakit PKU Jogja. Setelah itu kemudian beliau wafat. Beliau ya sewaktu yang melayat bukan main banyaknya, karena beliau itu di pikiran orang Jogja terutama ketua PSIM, tapi kalau di warga Muhammadiyah memang ketua muktamar tadi, semacam itu. Bagi UMJ beliau legenda, dan bagi Jogja yang semacam itu datang banyak sekali, termasuk dari Ngarso Dalem, dari Keraton juga hadir. Dan kemudian karena beliau itu memiliki makam keluarga, beliau kemudian dimakamkan tidak di Karangkajen sebagai tokoh Muhammadiyah, tapi di Kota Gede, karena beliau memiliki keluarga besar di Kota Gede, semacam itu. Ya, semacam itu saya pikir. Ternyata cukup menarik sekali ya tokoh yang kita bahas saat ini bersama Ustadz Nasiruddin. Beliau Kang Dasron, lebih akrabnya dipanggil seperti itu, dan beliau merupakan seorang legenda UMY, bisa disebut seperti itu, dan tidak hanya berkiprah di Muhammadiyah saja, ternyata berkiprah juga di dunia atau di bidang olahraga. Kemudian beliau juga dekat dengan lingkungan keraton, seperti itu. Ini bisa menjadi pelajaran yang kita ambil ya. Mungkin dalam berjuang di Muhammadiyah itu juga tidak hanya dekat dengan Muhammadiyah saja, namun kita juga menjalin relasi dan komunikasi dengan lingkungan sekitar
di luar Muhammadiyah juga seperti itu. Nah, mungkin pertemuan obrolan kita hari ini sudah cukup. Terima kasih banyak atas ilmunya ya Ustadz. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di pertemuan kita yang selanjutnya di channel YouTube kesayangan kita, pastinya di channel YouTube Kajianmu Magelang, dengan tokoh-tokoh lain lagi yang memiliki perjuangan juga di Muhammadiyah seperti itu, dan yang pastinya bisa kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai muslim biasa atau sebagai aktivis dakwah dan atau bahkan sebagai aktivis Muhammadiyah. Mungkin itu saja yang kita obrolkan pada hari ini. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.